atau engkau bagian orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmatku. Ini ujian. Jadi tidak ada ujian yang paling besar dan dasar. Pertama para nabi-nabi dan Rasulullah SAW. Kalau ada mengatakan ujian saya besar, masalah saya besar, kehidupan saya sempit besar, tidak ada satu butir pasir dengan ujian nabi-nabi. Kalau ujian nabi segala bentuk aspek kehidupan, mulai lapar, mulai kekurangan, mulai kemiskinan, mulai kefakiran, mulai penghinaan, mulai penjauhan, pengasingan, pengusiran, bahkan putus hubungan dengan keluarga dan istri dan anaknya. Ini semua aspek kehidupan dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu hanya rezeki kurang, udah teriaknya ya Allah, saya sudah sujud, saya sudah doa, saya sudah puasa, doaku gak dikabulkan ya Allah. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang sempurna, nggak memiliki dosa awal sampai akhir, diuji oleh Allah Ta'ala sampai lapar itu 7 batu diikatkan di perutnya. Apakah Allah tidak tahu? Apakah semua malaikat tidak tahu? Hamba yang dicintai, dikasih yang paling utama, yang mendapatkan prioritas yang paling besar dan tinggi di surga, tetapi masih lapar, bahkan laparnya diikat batu untuk menahan lapar. Manusia yang sempurna tidak diberikan rezeki rumah, manusia yang sempurna tidak diberikan sahabat sempurna, manusia yang sempurna tidak diberikan istri yang saat itu pemuda yang berumur 25 tahun begitu gagah dan tampan. Bahkan waktu itu sebagai kurir, waktu itu Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah itu orang kaya raya, seorang saudagar, jutawan, bahkan disegani oleh raja-raja karena kekayaan. Setiap hari Nabi kita Muhammad SAW seperti sales yang antar barang ke tempat Siti Khadijah, mengangkat barang untuk diantar kemana. Maka diketahui oleh Siti Khadijah bagaimana seorang yang sempurna, yang dasar, yang haibah bisa berbuat demikian dan Allah membiarkan. Bahkan Nabi tidak berikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak berikan pengetahuan, dibiarkan supaya tetap buta huruf, dibiarkan supaya tetap tidak bisa menulis, bahkan tidak layaknya seperti budak-budak yang tidak sekolah. Apakah benar Allah Ta'ala ini yang akan mengangkat seorang pemimpin yang buta huruf dan pemimpin yang tidak bisa menulis, dan mengangkat seorang pemimpin yang sebatang kara sebagai anak yatim? Tentu kita bertanya, bukankah ini golongan yang melampaui batas? Demikian dibiarkan Rasul SAW mulai umur 6 tahun sampai 25 tahun dalam penderitaannya. Kita melihat sejarah. Ilmu bukan sembahyang, zikir, doa, datang, nulis, mencatat, bukan. Tapi ilmu memandang mundur sebentar, melihat ke belakang sejarah. Bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW, mengambil suri tauladan
mengambil akhlaknya, bagaimana sepak terjang beliau, agar kita tetap di bawah beliau, bendera panji-panji beliau, yaitu kesabarannya, ketabahannya, ketaatannya, keteguhannya, keberaniannya, semua terhimpun pada akhlak Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah mengeluh seperti kita. Kita dikurangi sedikit rezeki aja udah teriak. Kita dapat gangguan sedikit saja sudah seperti layangan putus. Kita dapat ujian sedikit saja, rasa-rasanya doa tidak dikabulkan. Betapa memalukan karena kelemahan akalnya. Maka ilmu itu diperhatikan. Mulai sejarah itu disebut tarikh, hukum itu disebut fikih, tauhid itu disebut ketuhanan. Kemudian yang keempat, akhlak yang paling tinggi di sisi Allah. Jadi kalau kita menuntut ilmu nggak ngerti sejarah, nggak ngerti hukum, nggak ngerti tauhid, nggak ngerti akhlak, sampai mati dalam pengetahuan yang disebutkan tadi, dia cenderung pada pengetahuan umum, pengetahuan yang diketahui, kecintaan dan kecenderungan condong pada dunia itu hanya soal waktu kapan menerima adab yang besar dari Allah. Mau tidak mau, Anda tinggal menunggu di hadapannya. Walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa duriyata wa ma kana rasulin ayatiya bi ayati illa biidznillah likulli ajalin kitabun. Shadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu, artinya setiap nabi-nabi itu memiliki kitab. Yang jelas adalah Nabi Daud alaihissalam kitabnya Zabur, Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa alaihissalam kitab Injil. Sempurna 3 kitab dan disempurnakan disebut Al-Furqan, Al-Quran. Jadi tidak ada kitab lagi. Bagaimana Nabi Adam, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Yahya, apakah mereka dapat kitab? Dapat, tapi belum terbentuk, hanya mushaf, lembaran. Jadi mujizatnya berupa lembaran-lembaran. Ada yang dapat 10 lembar Nabi Adam, ada yang dapat 16 lembar, ada yang 25 lembar. Semua dihimpun kitab para nabi-nabi, jadi namanya kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran. Jadi semua nabi mendapatkan amanat kitab, ada yang berupa mushaf, lembaran. Nah, dengan demikian bukti-bukti mujizat itu tidak bisa dimiliki selain Allah dan Rasulnya. Jadi nggak mungkin kalau kita semua itu diberi ujian seperti ujiannya Nabi munting amblas bunuh diri. Jadi kalau kita manusia ini dikasih ujian kayak Rasulullah bunuh diri, tidak usah nunggu 2 hari, setengah hari sudah bunuh diri, tidak akan mampu dan
Maka di situ beban ujian itu kepada manusia sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan kemampuannya. Begitu orang yang yakin kepada Allah Rabbul Alamin sesuai persentasenya. Ada yang diyakinkan cuma 5% saja yakin. Ada dikuat-kuatkan yakinnya lagi 5% saja. Memang kamu keturunan 5%. Dan ilmu yang ditekun-tekunin 5% saja. Kamu gak kuat, 5% saja. Jangan minta 10%. Munting. Ngerti? Jadi Allah Ta'ala sudah tahu ukuran kita ini sudah tahu. Seperti bayi itu makan kan bubur, nasi atau pisang yang dipenyet. Ya. Jadi kalau bayi dimakani jagung mati, paham? Digelokok jagung kira-kira ususnya dan brodol mati. Jadi kalau kita masih makan pisang ya dipenyet sama nasi diulek jejelno, itu memang kita yang demikian. Diibaratkan kemampuan untuk menelaah Al-Quran, kemampuan untuk memahami ilmu dan kitab-kitabnya tidak semudah apa yang ditulis kalian. Ya. Rezekinya 5%, hidupnya 5%, ibadahnya 5%, amalnya 5%, kesanggupan 5%, rumah tangganya 5%, pokoknya cuman komisi saja 5% sudah lumayan. Keyakinan 5%. Maka dengan demikian walaupun dipahami yang dipahami dan teliti dan diteliti tidak bisa dipahami karena 95% sudah dikuasai dengan nafsu. Ini saya katakan tadi baru ngomong. Jangan letakkan iman di hati Anda baru ngomong. Bersandarlah kepada Allah, bersandarlah kepada Rasulnya, bertawakallah kepada Allah dan Rasulnya. Belum sempat 1 menit keluar sudah cari duit di hadapan saya. Bagaimana kalau tidak di hadapan saya, tidak usah disuruh, mungkin sudah nyosor di mana-mana. Ini memang tabiat daripada yang demikian adalah tabiat yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada musuh yang paling besar, itu musuh dari perang Badar, hawa nafsu. Ini sudah musuh. Ini satu saja kita melawan hawa nafsu sudah susah, belum melawan iblis. Allahu Akbar. Ini belum perang sama iblis, masih perang hawa nafsu. Yang ketiga, melawan daripada pengetahuan akal kita agar kita menginginkan ridhonya Allah. Akal kita untuk bagaimana takwa, bagaimana mendapatkan ilmu Allah, mengenal Allah. Akal itu kemampuan diri, 3 sudah. Sama akal sudah diakal-akali. Jadi manusia sekarang ini banyak akal-akalan. Betul. Musuhnya banyak. Melawan nafsu saja sudah gugur, belum setan bin iblis bin jahanam sampai komplit sudah. Udah kuasa nafsu dikuasai, akal sudah dikuasai. Kita datang ini menguasai akal, saya ngaji,
sudah dikuasai. Bagus, hawa nafsu sudah dikuasai. Ngaji, kalah sudah hawa nafsu. Setan kalah, sudah dibuat ngaji. 3 kalah semuanya, tinggal 1. Dunyo. Dunia ini nggak bisa hilang. Walaupun duduk masih mikir anak saya di sana, saya duduk di sini bagaimana nasib besok, saya duduk di sini bagaimana besok, ini dunia.